Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan tentang usaha jualan tukar tambah pakaian anak-anak. Sebelum itu, perkenalkan saya Agnes Hayati Jebua, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Baik, di sini yang menjadi alasan utama saya dalam mengangkat judul usaha tersebut yaitu dalam dunia yang semakin modern, kebutuhan akan pakaian anak-anak yang berkualitas dan terjangkau semakin meningkat. Anak-anak tumbuh dengan cepat, menyebabkan pakaian mereka seringkali menjadi terlalu kecil dalam waktu yang singkat. Hal itu juga mengakibatkan penumpukan pakaian yang tidak terpakai di rumah. Di sini kita memiliki beberapa problem, yaitu pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran pelanggan tentang program tukar tambah. Untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang program tukar tambah, pertimbangkan untuk melakukan kampanye pemasaran yang jelas dan menarik. Kedua, bagaimana memperluas jangkauan pasar untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk memperluas jangkauan pasar, kita dapat menggunakan media sosial, iklan online, dan materi promosi di toko. Ketiga, bagaimana memastikan ketersediaan stok yang memadai untuk pertukaran. Dengan memastikan atau memantau tren pasar dan permintaan pelanggan untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai. Keempat, bagaimana membangun sistem yang efisien untuk mengelola proses tukar tambah, yaitu dengan mempertimbangkan dan menggunakan perangkat lunak manajemen persediaan dan sistem pelacakan yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, berikan layanan pelanggan yang unggul, berikan insentif untuk pelanggan yang sering melakukan tukar tambah, dan dengarkan umpan balik mereka secara teratur untuk terus memperbaiki proses. Di sini kita menggunakan 9 metode elemen. Yang pertama, customer segment adalah individu, kelompok, atau organisasi yang akan dijangkau atau dituju oleh perusahaan. Kedua, ada value proposition adalah nilai keunggulan dari suatu produk atau jasa yang membedakan dengan pesaing dan memberikan nilai lebih kepada konsumen yang dituju. Yang ketiga ada channel, merupakan bagaimana cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai sehingga pelanggan dapat menerima dan memahami dengan baik nilai keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Keempat, customer relationship merupakan hubungan perusahaan dengan pelanggan yang menggunakan produk dari perusahaan. Yang kelima, revenue stream adalah pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Keenam, ada key relationships, yaitu berupa aset terpenting yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga model bisnis dapat berjalan dengan baik. Ketujuh, ada key activity, yaitu berupa aset terpenting yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga model bisnis dapat berjalan dengan baik. Kedelapan, ada key partnership, adalah jaringan yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan pemasok, bahan baku, dan mitra bisnis dari perusahaan sehingga dapat membuat model bisnis berjalan. Dan terakhir ada cost structure, merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan yang digunakan untuk mengoperasikan model bisnis. Baik, sekarang kita akan membahas di dalam 9 elemen metode tersebut. Yang pertama, customer segment. Sasaran konsumen dalam segmen ini yang pertama ada orang tua, karena orang tua akan menjadi pelanggan utama yang membeli pakaian untuk anak-anak mereka. Yang kedua ada anak-anak. Anak-anak juga bisa menjadi sasaran konsumen. Meskipun anak-anak mungkin tidak menjadi pembeli langsung, mereka juga dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Dan terakhir ada teman dan keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang value proposition. Keunggulan atau kelebihan yang kita miliki dalam usaha ini yaitu
ramah lingkungan, mengurangi limbah tekstil, memiliki beragam varian pakaian. Dengan mempromosikan konsep penggunaan kembali pakaian anak-anak, kita dapat membantu mengurangi limbah tekstil dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya channel. Di sini kita menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial, kita dapat memaparkan konten atau foto yang sangat menarik dan dapat meraih kesempatan pasar yang luas dan tidak terbatas dengan menggunakan media sosial dan membuat konten-konten yang berbeda dengan pesaingnya. Berikutnya ada customer relationship, yaitu kita dapat menjalin hubungan dengan pelanggan melalui media sosial seperti menerima pesanan melalui pesan baik melalui WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Jika pelanggan mengalami masalah dalam pembelian, akan ditangani dengan cepat dan kita juga dapat menerapkan fast response kepada pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream. Pendapatan yang dimiliki oleh usaha jualan tukar tambah pakaian anak-anak ialah produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan kepada pasar melalui online maupun offline. Selain itu juga kita dapat menawarkan layanan logistik dengan menggunakan jasa pengiriman barang kepada pelanggan. Selanjutnya ada key relationships, yaitu memiliki stok pakaian anak yang cukup dan bervariasi, memiliki toko fisik atau ruang pamer yang menarik dan nyaman, sistem manajemen inventory mengelola inventory dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok pakaian dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Berikutnya ada key activity. Aktivitas utama dari usaha jual tukar tambah pakaian anak-anak yaitu melakukan penjualan online maupun offline dan memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan supaya pelanggan merasa puas. Berikutnya ada key partnership. Partner yang dimiliki oleh usaha jual tukar tambah pakaian anak-anak adalah pemasok pakaian dengan memberikan pakaian anak yang bagus dan berkualitas, platform penjualan seperti marketplace online yang menjangkau pasar yang lebih luas, layanan logistik dengan jasa pengiriman. Dan terakhir ada cost structure. Usaha jual tukar tambah pakaian anak-anak memiliki 3 macam biaya, yaitu biaya barang seperti pembelian pakaian baru dan bekas, biaya logistik seperti pengiriman barang dan pengemasan, dan biaya operasional seperti gaji, upah karyawan, dan listrik, air, dan internet. Baik, cukup sekian dari hasil pemaparan materi tentang usaha jual tukar tambah pakaian anak-anak dari saya. Sekian dan terima kasih.